Shalom, selamat pagi, saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang bahas tentang kerajaan Allah dan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita lihat bahwa ketika adanya benih yang baik, iblis ikut serta menabur sesuatu yang buruk. Tetapi itu dibiarkan saja. Buktinya saudaraku yang kasih Tuhan dikatakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-28. Ketika orang-orang berkata, siapa yang menabur lalang? Lalu Tuhan itu berkata, di ayat 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat yang ke-29 jelas dikatakan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Artinya bahwa Tuhan betul-betul mengizinkan gandum dan lalang itu bertumbuh bersama-sama. Tuhan itu tidak takut, Tuhan itu tidak khawatir, Tuhan itu tidak cemas. Dan Tuhan itu betul-betul tidak mengalami kekhawatiran dan takut. Yang takut adalah mungkin yang lain. Tapi Tuhan itu tidak takut, dia berkata dengan jelas, biar saja mereka bertumbuh bersama, nanti tiba saatnya. Jadi sudah Tuhan dalam hidup kita seringkali Tuhan izinkan problema terjadi di tengah-tengah hidup kita, dan Tuhan mengizinkan tanpa rasa takut dan khawatir, tentang benihnya bagaimana nanti gandumnya mati atau tidak, Tuhan tetap mempercayai benih yang dia tabur adalah benih yang istimewa. Benih yang tidak akan terpengaruh dengan lalang yang ada di sekitarnya. Itu yang harus terjadi gambaran saudara dan saya sebagai orang Kristen. Benih yang dalam hidup kita adalah benih yang terbaik dan benih yang istimewa. Sekalipun sekitar kita ada lalang-lalang yang bertumbuhan bahkan dekat dengan hidup kita, maka hidup kita tidak akan serupa dengan lalang. Hidup kita akan berbeda karena kita mempunyai benih yang istimewa. Pertanyaannya adalah apa hidup saudara ini berbeda dengan dunia atau bahkan sama dengan dunia? Kita harus tidak sama, tidak serupa dengan dunia karena kita mempunyai benih ilahi ada di dalam kehidupan kita. Jadi saudara Tuhan, Tuhan tidak pernah takut dengan situasi yang ada di dalam dunia ini tentang kehidupan saudara dan saya. Karena saudara dan saya mempunyai benih, dan benih itu telah mengalahkan dunia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila hidup kami tidak serupa dengan dunia, karena kami punya benih yang ilahi. Haleluya.